Kamu sebenarnya hanya ingin menjadi orang baik, tapi entah kenapa kok rasanya salah terus ya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ya, sepertinya kamu semangat banget menonton video ini karena memang betul sekali lagi video Pagar Kehidupan kok bisa tepat banget dengan permasalahan yang sedang kamu alami ya. Coba, sekarang saya ingin diri kamu langsung jujur kepada saya. Benar gak sih bahwa diri kamu ini sebenarnya heran, sekaligus sedih dan lelah? Saya ini sebenarnya hanya ingin menjadi orang baik mas, tapi entah kenapa sampai detik ini saya selalu dianggap salah oleh orang-orang di sekitar saya. Sampai saya sendiri pun bingung, gak tahu harus melakukan apa. Itu ya yang sedang kamu alami. Kalau memang itu yang sedang kamu alami, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu yang ada di telingamu yang selalu ingin kembali memeluk jiwa kamu dengan materi-materi yang insya Allah dengan izin Tuhan di hari ini bisa kembali menginspirasi kamu untuk keluar dari masalah ya. Sekarang gini, sini yuk. Saya akan kembali hadir di depan jiwa kamu. Boleh nggak saya minta izin kepada kamu untuk memeluk jiwa kamu sebagai sahabat saya yang kayaknya lagi capek nih. Bingung menghadapi orang-orang di sekitar kamu ya. Yang nggak ngerti bahwa kamu ini sebenarnya hanya berniat baik. Yuk sini saya peluk dulu. Saya sebagai sahabat baik kamu ingin menenangkan kamu. Anggap saja saya ada di depan kamu ya. Memeluk jiwa kamu sebagai seorang sahabat baik. Sekarang gini, saya ingin memberikan kamu semacam nasihat sederhana yang merubah hidup saya ya. Gini, kamu tahu gak sih bahwa saya nih sebagai sahabat yang ada di telingamu bahkan di depan mata kamu ya. Saya ini juga pernah loh mengalami rasa sakit yang sama persis seperti yang sedang kamu alami. Ya, saya tahu. Kamu ini sebenarnya dalam keadaan yang benar-benar tertekan ya. Sedih. Sedihnya bukan karena kamu itu orang jahat, tapi justru sedihnya mas, saya ini sebenarnya cuma orang baik. Tapi entah kenapa, mungkin karena wajah saya yang sombong, entah mungkin karena ada tingkah laku saya yang salah di masa lalu yang saya nggak sadar, saya jadi dibenci sama mereka. Saya jadi dibenci sama orang itu, padahal saya nggak ada niat. Itu yang kamu alami ya. Teman-teman, saya ini kalau kamu pernah melihat saya dulu, saya ini wajahnya wajah orang sombong loh. Saya ini wajahnya wajah orang sombong, tapi jiwa saya selalu ingin berbuat baik. Sekarang kebayang gak sih kalau kamu jadi saya di masa lalu? Bayangin, punya wajah sombong, tapi jiwanya ingin membantu orang. Iya, benar. Banyak salah pahamnya daripada benar pahamnya. Sampai pada suatu ketika, saya itu sangat amat depresi. Depresinya kenapa? Sekarang bayangkan, saya ingin menolong banyak orang, tapi pada waktu itu ada orang yang langsung membuang muka kepada saya dan memusuhi saya tanpa saya sendiri tahu alasannya apa. Dan kamu tahu, orang itu bukan teman saya. Orang itu bukan rekan kerja saya, bahkan dia bukan tetangga saya. Kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara terdekat saya. Coba kamu pikirin, sakit gak sih kamu diperlakukan seperti itu oleh orang-orang terdekat, tapi kamu sendiri gak tahu harus ngapain? Kalau saya jujur ya, seandainya saya mengingat masa-masa itu lagi, saya bisa meneteskan air mata karena saya merasa itu pedih banget. Sama seperti kepedihan yang kamu alami saat ini. Kita sama. Nah sekarang gini, saya ingin tolong kamu curhatkan kepada saya. Iya, walaupun saya tidak bisa mendengar kamu, tapi saya bisa ikut merasakan apa yang kamu rasakan di dalam hati. Coba kamu katakan kepada saya, curhatkan melalui hatimu. Saya ingin menebak masalah apa yang sedang kamu alami benar atau tidak. Nanti dari sini baru saya ingin mengobati kamu. Oke? Benar gak sih kalau kamu tuh juga sama seperti saya? Kamu kayaknya merasa bingung ya, gak tahu kamu ngelakuin apa di masa lalu, atau mungkin mohon maaf, gak tahu juga kamu harus ngapain bahkan,
Karena setiap kali kamu melakukan hal yang menurut kamu benar, kok dia nih selalu membenci saya, Mas? Kok mereka tuh selalu ngomongin saya, Mas? Bahkan saya tuh sebenarnya udah capek banget, Mas, ngerasa dibanding-bandingkan, padahal niat saya itu cuman mau jadi orang baik. Betul gak kalau kamu capek? Kalau betul, tulis di bagian komentar bawah. Katakan, ya Mas, sejujurnya saya pernah mengalami apa yang Mas katakan. Pasang emotikon senyum, biar saya tahu. Kalau saya boleh jujur, sepertinya diri kamu nih sekarang entah kenapa merasa ingin nangis. Karena kita nih bener-bener satu jiwa ya. Kita sama-sama pernah sakit hati. Saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan dan kita nih, ya kita ini adalah tipe orang yang sama. Kita pernah dibenci orang, kita pernah dinyinyirin orang, padahal kita tidak seburuk yang mereka pikirkan. Kita hanya ingin menjadi orang baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Mas, kok bisa mereka seperti itu kepada kita? Kenapa ya? Coba sekarang saya tanya kepada kamu, menurut kamu kenapa sih orang-orang seperti mereka, orang-orang seperti dia, iya, orang itu kok bisa ya membenci kita, padahal kita tuh hanya ingin jadi orang yang terbaik buat dia. Menurut kamu sendiri kenapa dia bisa begitu? Ya, saya tahu kamu sendiri pun bingung, dan saya pun dulu bingung, sampai pada suatu ketika akhirnya Tuhan memberikan saya jawaban, dan jawaban ini mengobati saya. Kamu tahu apa jawabannya? Iya. Jawabannya adalah kita sebagai manusia secara tidak sadar suka bergonta-ganti Tuhan. Katakan bersama dengan saya, kita sebagai manusia terkadang suka gonta-ganti Tuhan. Titik. Wah Mas, ini maksudnya bagaimana nih? Kenapa kok kita Tuhannya gonta-ganti padahal saya ya agamanya satu, Tuhan saya satu Mas. Nggak mungkin Tuhan saya ganti-ganti, kan nggak boleh. Kok bisa? Apa kaitannya Tuhan saya bisa gonta-ganti, terus apa hubungannya juga dengan perasaan saya yang suka merasa sedih dengan perilaku orang-orang aneh selama ini? Apa Mas kaitannya? Gini, sekarang saya minta tolong coba kamu pikirkan masalah yang sedang kamu alami saat ini yang ada kaitannya dengan topik kita di hari ini. Ya, dengan orang yang nyinyirin kamu tadi, dengan orang-orang yang mungkin sedang membenci kamu atau sifatnya berubah tanpa kamu tahu kenapa mereka berubah, padahal kamu hanya ingin berniat baik. Saya minta tolong kamu pikirkan masalah kamu sekarang. Pikirin masalah itu sekarang dan rasakan kesedihan yang kamu rasakan saat ini juga. Pikirkan masalah itu sejelas-jelasnya sekarang. Udah? Sekarang saya tanya kepada kamu, tolong dijawab dalam hati. Bener gak sih ketika kita sedang kecewa dengan permasalahan perubahan sikap orang lain yang tiba-tiba tadi, padahal kita gak tahu apa-apa gitu ya. Bener gak di saat peristiwa itu terjadi, kecewanya kita itu kan muncul karena kita berharap dia menjadi orang yang baik kepada kita. Betul nggak? Saya ulangin ya, dengerin pertanyaan saya. Ini penting. Bener nggak sih kalau kita menginginkan orang tadi tuh yang nyakitin kita berperilaku baik sama kita? Gara-gara dia tidak berperilaku baik dengan kita, kita jadi kecewa kan dengan mereka, dengan dia. Betul nggak? Betul? Kalau memang betul, berarti kita berharap orang itu untuk berperilaku baik kepada kita, dimanapun, kepada siapapun, kemanapun kita berharap, disitulah letak Tuhan kita. Saya ulangi, kepada siapapun kita berharap, kemanapun kita berharap, disitulah Tuhan kita berubah kepada hal itu. Dan kalau kita sedih kepada manusia, disitulah Tuhan kita berganti menjadi manusia itu. Kalau kita benar-benar bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak pantas rasanya kita bersedih dengan perilaku mereka sesedih ini. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan kita, benar nggak? Sekarang coba pikirkan diri kita sendiri baik-baik. Pikirkan, benar kan kalau selama ini kita itu suka bergonta-ganti Tuhan? Ketika kita sedih dengan perilaku orang lain siapapun mereka,
Kesedihan kita itu muncul karena kita pengen orang itu berperilaku seperti yang kita mau. Kita berharap kepada dia. Kita berharap kepada mereka. Ingat perkataan saya, kepada siapa kita berharap, disitulah kita betul bertuhan. Jadi yang saya lakukan adalah, ketika saya sedih dengan perilaku orang lain, saya sadarkan diri karena saya orang Islam, saya berkata astagfirullah. Saya katakan kepada diri saya, Tuhan saya bukan dia, Tuhan saya Allah. Sekarang kamu katakan bersama dengan saya, terutama kepada kamu yang muslim, baik yang non-muslim pun tidak masalah, kamu ikuti perkataan saya, dengarkan perkataan saya dan ikuti dengan suara lantang. Ikuti begini, dia bukan Tuhan saya bukan dia, Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan saya bukan mereka, Tuhan saya bukan mereka, mereka bukan Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah itu yang saya katakan, karena saya adalah orang muslim, sebagai seorang Islam saya berkata begini, ketika saya sedih dengan perilaku orang lain, yang saya tidak tahu kenapa mereka berubah, saya katakan dengan diri saya, astagfirullah, dia bukan Tuhan saya Allah, bukan dia. Ketika saya sedih dengan perilaku orang-orang yang menyakiti saya beristighfar, astagfirullah, kemudian saya katakan, Tuhan saya bukan mereka, Tuhan saya Allah. Ketika saya berkata seperti itu, saya menyadarkan diri, bukan manusialah tempat saya berharap. Bukan hal-hal benda duniawilah tempat saya bergantung, tapi kepada siapa? Betul, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Itu yang saya katakan dulu dalam hati. Dan akhirnya saya menyadari bahwa kekecewaan yang saya rasakan selama ini, itu bukan karena mereka, tapi karena diri saya sendiri yang menggonta-ganti Tuhan saya secara tidak sadar. Teman-teman, bahayanya manusia zaman sekarang, mereka secara tidak sadar suka menggonta-ganti Tuhan mereka sendiri dengan Tuhan yang bukan Tuhan. Sekarang pertanyaannya ada di tangan kamu sendiri jawabannya. Apakah diri kamu benar-benar sama seperti saya yang dulu? Secara tidak sadar berganti Tuhan, sehingga diri kamu berharap bukan kepada Tuhan yang benar, tapi berharap kepada manusia, berharap kepada dunia yang tidak akan pernah bisa membuat kamu bahagia. Sekarang salah siapa? Salah siapa? Salah dirimu sendiri, salah diri kita sendiri yang berganti-ganti Tuhan. Istighfarlah, sadari bahwa diri kita adalah manusia yang lebih sering keliru dibanding kita sadar. Sama seperti diri saya sebagai sahabatmu di masa lampau. Sekarang coba, sekarang ambil nafas dalam-dalam. Kemudian kamu hembuskan lewat mulut dan kamu sadarkan diri, katakan bahwa saya selama ini salah. Tuhan saya bukan dia, Tuhan saya bukan mereka. Mereka bukan tempat saya bergantung, tapi mereka hanyalah permata dunia, bukan apa-apa bagi saya. Nah, ketika saya membuat diri saya sadar untuk kembali kepada Tuhan yang benar, teman-teman, saya tidak lagi berharap kepada mereka. Kepada siapa saya berharap? Betul, kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena saya muslim, saya sholat, saya berdoa, ya Allah, saya sedang sedih. Saya bingung mereka itu berubah, tapi saya pasrahkan kepadamu karena saya gak peduli, mereka bukan Tuhan saya. Saya juga gak peduli karena bukan mereka yang memberikan saya rezeki. Walaupun mungkin mereka bos kamu, tapi rezeki bukan di tangan mereka. Rezeki ada di tangan Tuhan yang menciptakan dia, mereka dan kamu. Itu Tuhan yang benar. Sekarang katakan dengan suara lantang. Saya minta tolong katakan dengan suara lantang, saya sudah sadar. Katakan. Saya sudah sadar. Katakan lagi dengan suara yang keras supaya diri kamu menyadari betapa salahnya kamu di masa lalu. Katakan, saya sudah sadar. Katakan lagi, saya sudah sadar siapa Tuhan saya, dan Tuhan saya bukan mereka, bukan dia. Saya sudah sadar. Saya mau berubah kembali ke Tuhan yang benar. Teman-teman, inilah puncak dari video ini.
Kalau benar-benar diri kamu adalah sahabat pagar kehidupan, saya minta tolong jangan ganti-ganti lagi Tuhanmu ya. Bertuhanlah kepada Tuhan yang benar, jangan pernah kita menuhankan manusia ataupun dunia. Karena kalau kita berganti Tuhan secara tidak sadar, disitulah letak kesedihanmu akan berawal dan tidak akan pernah berakhir sebelum kamu sadar seperti saat ini. Kamu sekarang sudah sadar, istighfar, ganti Tuhanmu, kembalikan kepada Tuhan yang benar, curhatkanlah semua masalahmu kepada Tuhan yang benar, bersandarlah semua masalahmu kepada Tuhan yang benar, pasrahkan hidupmu 1000% kepada Tuhan yang benar. Disitulah jalan keluarmu akan terlihat. Itu janji saya buat kamu. Silakan klik jempol ke atasnya dan silakan sebarkan video ini agar semua orang mengalami kesadaran hebat sama seperti kamu, sahabat baik saya ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.